Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Firdaus. Kata sekte berasal dari istilah bahasa Latin, sekta, yang berarti suatu langkah atau jalan kehidupan. Di Indonesia, pernah hadir beberapa sekte aliran sesat yang tercatat pernah meresahkan masyarakat. Wah, parah nih. Sebab mereka dianggap melakukan berbagai penyimpangan dari nilai moral, budaya, serta agama yang dianut oleh mayoritas penduduk bumi Indonesia tercinta. Tak hanya itu, beberapa tokoh di dalam sekte juga membuat gempar karena kerap melakukan hal-hal aneh. Bahkan, tak jarang mereka mengaku sebagai titisan Nabi maupun Tuhan. Hal itulah yang membuat mereka dianggap meresahkan sehingga berakhir diringkus bersama pengikutnya. Hahaha, habis Tuhannya masuk penjara kah? Sahabat Firdaus, kali ini kita akan membahas dua sekte yang betul-betul aneh dan meresahkan penduduk bumi Indonesia. Yang pertama, aliran Hakekok. Di tahun 2021, masyarakat dihebohkan dengan adanya aliran yang bernama aliran Hakekok di Pandeglang, Banten. Aliran ini dianggap sangat menyimpang karena para pengikutnya melakukan ibadah dengan cara mandi bareng telanjang bulan. Aktivitas terselubung tersebut kemudian mulai terekam dan diketahui oleh masyarakat sampai akhirnya menjadi ramai, khususnya untuk masyarakat wilayah Desa Karangbolong, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dari aliran tersebut, ada 16 orang pengikut yang terdiri dari 5 orang wanita, 8 orang laki-laki, dan 3 lainnya adalah anak-anak. Ritual yang dilakukan mengadopsi ajaran aliran Hakekok yang dibawa oleh almarhum E alias S. Arya mengaku bahwa ajaran yang dibawanya telah melakukan sebuah komitmen dengan Imam Mahdi dan dijanjikan akan menjadi orang kaya raya yang sukses. Akan tetapi, setelah menunggu bertahun-tahun, janji tersebut tidak kunjung terwujud dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk membersihkan atau menyucikan diri dari dosa-dosa sebelumnya dengan cara mandi bareng. Hahaha. Diketahui lokasi mereka melakukan mandi berjamaah adalah di sebuah tempat penampungan air di area kebun sawit milik PT Gal. Kok aneh ya? Nggak takut mereka kena egrek? Karena hal yang benar-benar aneh membuat aktivitas mereka mulai terekam dan diperbincangkan di masyarakat luas sampai akhirnya MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa aliran Hakekok Balata Sutak termasuk golongan aliran sesat. Hal itu merujuk terhadap tidak adanya sebuah tuntunan yang serupa dengan agama Islam. Di mana yang membuat lucunya lagi, ketika Wakapolres Pandeglang, Kompol Riki Krisma Wardana di Mapolres Pandeglang mengatakan jika mereka menemukan pada saat pengamanan, di situ ada alat kontrasepsi seperti kondom, keris, dan kemenyan. Dan akhirnya, pemimpin dari aliran Hakekok telah mengakui kesalahannya dan menganggap bahwa aliran yang dibawanya menyimpang. Ungkapan tersebut dikatakan ketika A ditemui oleh anggota Majelis Ulama Indonesia. Menurut A, ia siap untuk kembali lagi ke ajaran agama Islam yang sesuai syariat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Cus, yang kedua, sekte atau aliran Surga Eden. Mari kita bahas. Sebuah sekte diduga aliran sesat bernama Surga Eden yang bermarkas di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memiliki seorang pemimpin yang mengaku sebagai Tuhan. Puncak pimpinan sekte tersebut diduduki pria paruh baya. Pimpinannya bernama Ahmad Tantowi, usianya 57 tahun. Dia mengaku-ngaku sebagai Allah penguasa alam semesta dan harus disembah oleh pengikutnya. Selain ada yang mengaku Allah, ada pula pengawal sang pimpinan yang diangkat sebagai Jibril. Dia yang mengaku Jibril ini bernama Imam Junaidi. Wow, seberapa besarkah sayapnya? Parah. Istri sang pimpinan diduga aliran sesat bernama Endang. Aliran ini merekrut pengikut perempuan dari wilayah Cirebon dan sekitarnya. Pengikut digembleng ajaran Surga Eden. Ajarannya antara lain, para umat Surga Eden tidak perlu menjalankan ajaran rukun Islam seperti sholat, puasa, dan lainnya. Tantowi juga mengecap umat di luar Surga Eden sebagai kafir. Ajaran dia juga menghalalkan para pengikutnya merampas harta milik umat di luar aliran dengan syarat mengibahkan 20% harta rampasan kepada Tantowi. Pengikut perempuan diwajibkan mengikuti upacara mensucikan untuk dibayat menjadi bidadari. Surga Eden mengharuskan pengikutnya yang perempuan melayani segala kebutuhan biologis Tantowi termasuk bersetubuh.
Dan yang paling parahnya adalah apabila si perempuan hamil, maka suami sahnya akan senang karena mereka menganggap itu adalah anak Tuhan. Otaknya dipakai nggak ya? Suatu saat, ada seorang lelaki yang bernama Andi melapor kepada polisi. Dia mengatakan, saya pernah menjadi pengikut surga Eden. Namun setelah ada upaya Tantowi akan menggauli istri saya dengan dalil syarat jadi pengikutnya, saya tak terima dan langsung keluar dari ajaran dia. Kemudian saya melapor ke polisi. Karena sudah meresahkan warga, maka kepolisian daerah Jawa Barat bersama puluhan anggota ormas Islam setempat menggerebek salah satu markas surga Eden di desa Pamengkang, RT 5 RW 5, Kecamatan Ngunduh, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis 14 Januari 2010. Dari markas itu, Tantowi ditangkap bersama 13 pengikutnya. Dalam penggerebekan itu, Tantowi dan para pengikutnya yang sebagian besar perempuan melawan. Sepertinya ceritanya pengawalnya adalah para wanita. Hahaha. Tantowi mencabut keris dan berusaha melawan petugas. Namun, polisi dengan mudah dapat membekuknya. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan sebuah kolam yang dihiasi patung wanita telanjang, persis di depan kamar Tantowi. Selain itu, ditemukan keris dan berbagai benda yang digunakan sebagai alat ritual. Selain mengamankan 13 orang tadi, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yaitu 60 kwitansi setoran dana jamaah, kitab Injil, buku panduan surga Eden, 2 roll negatif film berisi gambar-gambar cabul Tantowi, 5 buku tentang cara melakukan hubungan seksual, dan 1 bandel piagam pengikut surga Eden. Usai penggerebekan, 2 rumah yang selama ini dijadikan markas penyebaran aliran sesat itu dipasang garis polisi. Personel kepolisian Resort Cirebon menjaga ketat rumah yang dihuni pimpinan dan para pengikut surga Eden. Sahabat Firdaus, itulah 2 sekte atau aliran aneh yang sudah kita bahas. Apapun ceritanya, mari tetap memegang teguh rukun iman yang kita imani. Mari tetap semangat dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah, sehingga kecintaan dan keimanan kita kepadanya akan semakin besar. Tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pembolak-balik hati agar kita tetap diberikan nikmat iman dan Islam selama-lamanya. Karena sesungguhnya akan banyak bermunculan hal-hal aneh yang datangnya dari tipu daya setan. Ketahuilah, seaneh-anehnya selalu ada pengikutnya. Di dalam tafsir dari Quran Surah An-Nahl ayat 93, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan siapa yang dia kehendaki atas pilihannya memilih jalan kesesatan, dan memberi kemampuan untuk melaksanakan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, juga atas pilihannya memilih jalan petunjuk. Tetapi, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Kamu akan diminta pertanggungjawaban dan mendapat balasan atas amal perbuatan kamu. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan subscribe untuk tidak ketinggalan video-video kami lainnya. Mohon dukungannya terhadap saluran kami jika baik dan bermanfaat. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.